Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dara Apriliani dengan NIM 124012223 dari kelas 2 HPAI. Materi yang pertama yaitu pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Sedangkan secara istilah berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa berarti jalan, cara hidup atau kebiasaan, sedangkan secara istilah berarti segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Khobar secara bahasa berarti berita, kabar, atau informasi, sedangkan secara istilah berarti segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau selain Nabi, seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya yaitu afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Asar secara bahasa berarti bekas atau jejak, sedangkan secara istilah berarti riwayat dari sahabat atau tabi'in. Kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh hadis asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, "Man kana mustanna falyastana biman qad mata." Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu dalil kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk, sedangkan secara istilah berarti hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu taraktu fikum amrain, kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu, sedangkan secara istilah berarti proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kata Rasulullah li Amri bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amir bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Dawud. Materi yang keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah, sedangkan secara istilah berarti klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur berarti hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk, sedangkan secara istilah berarti klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Hadis sahih, hadis yang sanadnya bersambung, rawi adil dan dhabit, tidak syadz dan tidak ada illat. Hadis hasan seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat. Dhaif tidak memenuhi kriteria sahih maupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hadis hasan yaitu ihfazillah yahfaz, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah. Namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, syarat berarti ketentuan, sedangkan ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Secara bahasa, sanad berarti rangkaian, ittisal berarti bersambung. Secara istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Syarat yang kedua yaitu perawi adil. Secara bahasa, adil berarti keadilan. Secara istilah berarti memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Syarat yang ketiga yaitu perawi dhabit. Secara bahasa, dhabit berarti kuat hafalan atau akurat, sedangkan secara istilah berarti perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Syarat yang keempat yaitu tidak syadz. Secara bahasa, syadz berarti menyimpang atau ganjil, sedangkan secara istilah hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya.
Syarat yang kelima yaitu tidak ada ilat. Secara bahasa, ilat berarti cacat tersembunyi, sedangkan istilah itu tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya itu mangsa Ramadana imana wahtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa, tahammul berarti menerima, sedangkan ada menyampaikan. Secara istilah berarti tahammul, cara perawi menerima hadis, mendengar atau membaca. Ada berarti cara menyampaikan hadis, lafal dan makna. Sigat berarti redaksi seperti hadatsana akhbarana. Contoh hadisnya, nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fabalagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang ke-8 yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Cara bahasa, hadis maudhu berarti diletakkan atau dibuat-buat, sedangkan secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-9 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu tentang orang-orang atau perawi. Secara istilah, ilmu membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah sikoh atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Materi yang ke-10 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa berarti sebab-sebab munculnya. Secara istilah, ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya itu laisa minna man ghash. Bukan dari golongan kami orang yang menipu, diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Materi yang ke-11 yaitu takhrij hadis. Secara bahasa, mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah, proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk takhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Materi pertama yaitu pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa berarti jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah, segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Khabar secara bahasa berarti berita, kabar, informasi. Secara istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Asar secara bahasa bekas, jejak. Secara istilah, riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, "Man kana mustanafal yastana bima qadmata." Barang siapa yang ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu dalil kehujan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk. Istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya, taraktu fikum amrain kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kata Rasulullah li Amr bin Hazm fi zakat. Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi yang keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah, berarti klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi, tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa,
kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Hadis sahih, sanad bersambung, rawi adil dan thabit, tidak syadz, tidak ada ilat. Hadis hasan seperti sahih tetapi dabitnya kurang kuat. Hadis dhaif tidak memenuhi kriteria sahih maupun hasan. Contoh sahih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan yaitu ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh dhaif, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah. Namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Cara bahasa, syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Secara bahasa, sanad berarti rangkaian, itisal berarti bersambung. Secara istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Syarat yang kedua yaitu perawi adil. Secara bahasa, adil berarti keadilan. Secara istilah, perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Syarat yang ketiga yaitu perawi dhabit. Secara bahasa, dhabit berarti kuat hafalan atau akurat. Secara istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Syarat yang keempat tidak syadz. Secara bahasa, syadz berarti menyimpang, ganjil. Secara istilah, hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Syarat yang kelima yaitu tidak ada ilat. Secara bahasa, ilat berarti cacat tersembunyi. Secara istilah, tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya itu mangso ramadhana imana wahtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa, tahammul berarti menerima, sedangkan ada berarti menyampaikan. Secara istilah, tahammul berarti cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca. Ada cara menyampaikan hadis, hafalan makna. Sigot berarti redaksi seperti hadatsana akhbarana. Contoh hadisnya yaitu nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fabalagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang ke-8 yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa diletakkan, dibuat-buat. Secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-9 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu tentang orang-orang perawi. Secara istilah, ilmu yang membahas identitas karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya itu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah sikoh atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Materi yang ke-10 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa berarti sebab-sebab munculnya. Secara istilah, ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya yaitu laisa minna man ghash. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Materi yang ke-11 yaitu takhrij hadis. Secara bahasa, mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah, proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Materi pertama yaitu pengertian hadis, sunnah, khabar, dan athar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa berarti jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah, segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Khabar secara bahasa berarti berita, kabar, informasi. Secara istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau selain Nabi, seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya yaitu afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Asar secara bahasa bekas, jejak. Secara istilah, riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, "Man kana mustanafal yastanabi man qad mata." Barang siapa yang ingin mengambil teladan maka ambillah dari orang yang telah wafat.
Materi yang kedua yaitu tentang dalil kehujan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk. Secara istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu taraktu fikum amrain, kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukaan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kata Rasulullah di Amr bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surah kepada Amir bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi yang keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah berarti klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur berarti hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi tetapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Hadis sahih, sanad bersambung, rawi adil dan thabit, tidak syadz, tidak ada ilat. Hadis hasan seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat. Hadis dhaif tidak memenuhi kriteria sahih maupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hadis hasan, ihfazillah yahfaz, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Secara bahasa, sanad berarti rangkaian, ittisal berarti bersambung. Secara istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Syarat yang kedua yaitu perawi adil. Secara bahasa, adil berarti keadilan. Secara istilah, perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Syarat yang ketiga yaitu perawi dhabit. Secara bahasa, dhabit berarti kuat hafalan, akurat. Secara istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Syarat yang keempat yaitu tidak syadz. Secara bahasa, syadz berarti menyimpang, ganjil. Secara istilah berarti hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Syarat yang kelima yaitu tidak ada ilat. Secara bahasa, ilat berarti cacat tersembunyi. Secara istilah tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya yaitu mausur ramadhana imana wahtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa, tahammul berarti menerima, sedangkan ada berarti menyampaikan. Secara istilah, tahammul cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca, dan izin. Ada berarti cara menyampaikan hadis, lafal dan makna. Sigat berarti redaksi seperti hadatsana akhbarana. Contoh hadisnya yaitu nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fabalagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang ke-8 yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa diletakkan, dibuat-buat. Secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-9 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu tentang orang-orang perawi. Secara istilah, ilmu yang membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah thiqah atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Materi yang 10 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, sebab-sebab munculnya. Secara istilah, ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya laisa minna man ghash. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Hadis ini diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Materi yang terakhir yaitu takhrij hadis.
Cara bahasa mengeluarkan, menampakkan secara istilah proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis yang ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Materi pertama, pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa berarti jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah, segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Khabar secara bahasa berarti berita, kabar, informasi. Secara istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Asar secara bahasa berarti bekas, jejak. Secara istilah, riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, "Man kana mustanafal yastana bima qadamata." Barang siapa yang ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu dalil kehujanan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk. Secara istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya, taraktu fikum amrain kitaballah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi yang ketiga, sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kata Rasulullah li Amr bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amir bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Dawud. Materi yang keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir berarti hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi, tetapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah berarti klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Hadis sahih yaitu sanadnya bersambung, rawi adil dan dhabit, tidak syadz, tidak ada illat. Hadis hasan seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat. Hadis dhaif tidak memenuhi kriteria sahih maupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Contoh hadis hasan yaitu ihfazillah yahfaz. Contoh hadis dhaif, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Sanad secara bahasa berarti rangkaian, ittisal berarti bersambung. Secara istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Syarat yang kedua itu perawi adil. Secara bahasa, adil berarti keadilan. Secara istilah berarti perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Syarat yang ketiga itu perawi dhabit. Secara bahasa, dhabit berarti kuat hafalan, akurat. Secara istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Syarat yang keempat yaitu tidak syadz. Secara bahasa, syadz berarti menyimpang, ganjil. Secara istilah, hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Syarat yang kelima itu tidak ada illat. Secara bahasa, illat berarti cacat tersembunyi. Secara istilah, tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya itu mausa Ramadhana imana wahtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada.
Secara bahasa, tahammul berarti menerima, sedangkan adat menyampaikan. Secara istilah, tahammul adalah cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca, sedangkan adat cara menyampaikan hadis lafal makna. Sigot berarti redaksi seperti hadatsana, akhbarana. Contoh hadisnya yaitu nadarallahu imra'an sami'a minal haditsan fabalagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang ke-8 yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa diletakkan, dibuat-buat, secara istilah hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-9 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu tentang orang-orang atau perawi. Secara istilah, ilmu yang membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah sikoh atau tidak dari kitab Tahdzib al-Kamal. Materi yang ke-10 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, sebab-sebab munculnya. Secara istilah, ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya itu laisa minna ma ghash. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Diucapkan ketika Nabi sedang melihat pedagang menipu. Yang ke-11 yaitu takhrij hadis. Secara bahasa, mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah, proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis takhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada wanita. Materi pertama yaitu pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah secara bahasa berarti jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah, segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khabar secara bahasa berarti berita, kabar, informasi. Secara istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau selain Nabi, seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Asar secara bahasa berarti bekas, jejak. Secara istilah, riwayat dari sahabat atau tabi'in. Kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, "Man kana mustanafal yasana bima qad mata." Barang siapa yang ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu dalil keujian hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk. Secara istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya itu taraktu fikum amrain kitabullah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi ketiga itu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kata Rasulullah li Amr bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi yang keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima itu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Hadis sahih, sanad bersambung, rawi adil dan dhabit, tidak syadz dan tidak ada illat. Hadis hasan seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat. Hadis dhaif tidak memenuhi kriteria sahih maupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Contoh hadis hasan yaitu ifazil la yahfaz. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Yang kedua, perawi adil. Yang ketiga, perawi dhabit. Yang keempat, tidak syadz. Dan kelima, tidak ada illat. Contoh hadisnya yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari.
Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa tahammul menerima sedangkan ada menyampaikan. Secara istilah tahammul cara perawi menerima hadis dan mendengar membaca, sedangkan ada berarti menyampaikan hadis lafal makna. Sigot berarti redaksi seperti haditsana akhbarana. Contoh hadisnya Nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fabalagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang ke-8 yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa diletakkan, dibuat-buat. Secara istilah hadis yang dipalsukan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-9 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa ilmu tentang orang-orang atau perawi. Secara istilah ilmu yang membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah sikoh atau tidak dari kitab Tahzib al-Kamal. Materi yang ke-11 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa sebab-sebab munculnya. Secara istilah ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya yaitu laisa minna man ghash, bukan dari golongan kami orang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Materi yang terakhir yaitu takhrij hadis. Secara bahasa mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis yang ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada wanita. Materi pertama yaitu pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Secara istilah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa berarti jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Khabar secara bahasa berarti berita, kabar, informasi. Secara istilah segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Asar secara bahasa bekas, jejak. Secara istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, "Man kana mustanafal yastana bima qad mata." Barang siapa yang ingin mengambil teladan maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu dalil kehujan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara bahasa dalil berarti bukti atau petunjuk. Istilah hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya taraktu fikum amrain kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kata Rasulullah li Amr bin Hazm fi zakat. Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi yang keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa kuantitas berarti jumlah. Secara istilah berarti klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Hadis sahih sanad bersambung, rawi adil dan thabit, tidak syadz, tidak ada ilat. Hadis hasan seperti sahih tetapi dabitnya kurang kuat. Hadis dhaif tidak memenuhi kriteria sahih maupun hasan. Contoh sahih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan yaitu ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu.
Contoh dhaif, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah. Namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Cara bahasa syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama sanad bersambung. Secara bahasa sanad berarti rangkaian, ittisal berarti bersambung. Secara istilah seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Syarat yang kedua yaitu perawi adil. Secara bahasa adil berarti keadilan. Secara istilah perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Syarat yang ketiga yaitu perawi dobit. Secara bahasa dobit berarti kuat hafalan atau akurat. Secara istilah perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Syarat yang keempat tidak syadz. Secara bahasa syadz berarti menyimpang, ganjil. Secara istilah hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Syarat yang kelima yaitu tidak ada illat. Secara bahasa illat berarti cacat tersembunyi. Secara istilah tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya itu mangso ramadhana imana wahtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa tahammul berarti menerima, sedangkan ada berarti menyampaikan. Secara istilah tahammul berarti cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca. Ada cara menyampaikan hadis, hafalan makna. Sigot berarti redaksi seperti hadatsana akhbarana. Contoh hadisnya yaitu nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fabalagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang ke-8 yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa diletakkan, dibuat-buat. Secara istilah hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-9 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa ilmu tentang orang-orang perawi. Secara istilah ilmu yang membahas identitas karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya itu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah sikoh atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Materi yang ke-10 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa berarti sebab-sebab munculnya. Secara istilah ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya yaitu laisa minna man ghash. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Materi yang ke-11 yaitu takhrij hadis. Secara bahasa mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Materi pertama yaitu pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Secara istilah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa berarti jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Khabar secara bahasa berarti berita, kabar, informasi. Secara istilah segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau selain Nabi, seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya yaitu afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Asar secara bahasa bekas, jejak. Secara istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in, kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, "Man kana mustanafal yastanabi man qad mata." Barang siapa yang ingin mengambil teladan maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu tentang dalil kehujan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk. Secara istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu taraktu fikum amrain, kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis.
Cara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat tabi'in hingga masa pembukaan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kata Rasulullah di Amr bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surah kepada Amir bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi yang keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah berarti klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur berarti hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi tetapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Hadis sahih, sanad bersambung, rawi adil dan thabit, tidak syadz, tidak ada ilat. Hadis hasan seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat. Hadis dhaif tidak memenuhi kriteria sahih maupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hadis hasan, ihfazillah yahfaz, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Secara bahasa, sanad berarti rangkaian, ittisal berarti bersambung. Secara istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Syarat yang kedua yaitu perawi adil. Secara bahasa, adil berarti keadilan. Secara istilah, perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Syarat yang ketiga yaitu perawi dhabit. Secara bahasa, dhabit berarti kuat hafalan, akurat. Secara istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Syarat yang keempat yaitu tidak syadz. Secara bahasa, syadz berarti menyimpang, ganjil. Secara istilah, berarti hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Syarat yang kelima yaitu tidak ada ilat. Secara bahasa, ilat berarti cacat tersembunyi. Secara istilah, tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya yaitu mangsur ramadhana imana wahtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa, tahammul berarti menerima, sedangkan ada berarti menyampaikan. Secara istilah, tahammul cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca, dan izin. Ada berarti cara menyampaikan hadis, lafal dan makna. Sigat berarti redaksi seperti hadatsana, akhbarana. Contoh hadisnya yaitu nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fabalagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang ke-8 yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa, diletakkan, dibuat-buat. Secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-9 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu tentang orang-orang perawi. Secara istilah, ilmu yang membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah thiqah atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Materi yang 10 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, sebab-sebab munculnya. Secara istilah, ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya laisa minna man ghash. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Hadis ini diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Materi yang terakhir yaitu takhrij hadis. Secara bahasa, mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah, proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis yang ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita.